Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Mays Huberta. Perkenalkan, nama saya Holy Grace Natali. Saya Kimberly. Halo semuanya, nama saya Meirate Leslie Malam, Dinatoge. saya Theo Sendiuntario. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mewawancarai dua orang pendeta dari Gereja GKY dan juga GMS. Berikut adalah cuplikan video wawancaranya dan tanggapan dari kelompok kami mengenai akhir zaman dan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Jadi menurut Lause, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Sebelum, saat, atau sesudah milenium? Terus seperti apa kedatangannya? GKI itu nggak percaya sama secara literal kerajaan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun itu lebih sifatnya simbolis gitu, nggak ada waktu 1000 tahun. Dan Yesus bisa bisa datang kapan aja sebenarnya. Ketika Yesus datang itu udah akhir zaman, udah the end of the world, udah nggak ada lagi habis itu dunia. Dan waktu Yesus datang sesuai Alkitab, semua orang akan tahu Yesus lagi datang. Gitu sih. Jadi bukan setelah atau sebelum, nggak ada setelah dan sebelum. Kita nggak percaya secara literal 1000 tahun atau berapa ribu tahun gitu, pokoknya itu simbolis aja sih. Ini amillennialism. Tapi kalau ada kan pengajar secara doktrin kan ada 3 jenis kan, ada amil, terus Apalagi premil pos sama postmil. Iya. Nah dulu sebelum Perang Dunia Pertama, orang-orang di Barat itu percaya sama postmil. Jadi ada kerajaan 1000 tahun secara literal. Tapi sebelum datang kerajaan 1000 tahun ini, orang-orang optimis karena melihat perkembangan zaman, teknologi yang lebih maju, dan kelihatannya banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang menjadi petobat baru masuk ke Kristen. Nah, orang-orang positif. Tapi setelah terjadi Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, mereka nggak melihat bahwa ternyata apa yang mereka tafsirkan dari Alkitab tentang kerajaan 1000 tahun itu salah. Dunia tidak jadi lebih baik semenjak adanya Perang Dunia. Dan kalau kita lihat sekarang kan lebih ngeri lagi gak sih? LGBT, terus perang di mana-mana, bencana alam makin parah gitu. Jadi ini kemudian ditinggalkan walaupun tetap ada pengikutnya sih. Premil itu juga percaya kerajaan 1000 tahun sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebenarnya ada dua aliran premil nih. Tapi ya udahlah, kita juga nggak percaya ini sih. Nah, salah satu mungkin ya Donald Trump nih penganut aliran premil. Salah satu ajaran premil bukan cuma kedatangan Kristus yang kedua kali baru terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Tapi mereka merasa, khususnya aliran premil dispensasionalisme, mereka percaya bahwa orang Israel itu tetap adalah umat pilihan Tuhan secara literal, satu bangsa. Makanya Donald Trump sangat bela Israel. Kita nggak percaya postmil, kita nggak pegang premil, kita pegangnya amil. Kerajaan 1000 tahun itu, ya ini kita lagi jalanin kerajaan 1000 tahun. Semenjak kedatangan Kristus pertama kali, lalu dia mati dan bangkit, ini kerajaan 1000 tahun. Sampai nanti terakhir Yesus datang 2 kali, udah selesai semua. Gitu. Dan Tuhan Yesus datang dengan segala glorinya. Gitu sih. Oke, jadi selamat pagi Pak Pendeta Radit. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kami mewawancari Bapak. Jadi hari ini kami mahasiswa dari UPH mau mewawancari Bapak mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi menurut yang Bapak pahami dan ajarkan, kapan Tuhan Yesus datang kembali, sebelum, saat, atau sesudah milenium, dan seperti apa kedatangannya? Jadi ada 3 pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, pandangan premilenium atau premilenialisme. Kemudian yang kedua, amilianisme atau amilenium.
Yang ketiga, post milenium atau post milenialisme. Mana yang benar? Bukan bagian saya untuk menyalahkan salah satunya. Bahkan saya mau mengatakan semuanya benar. Kebenarannya adalah karena semuanya itu adalah tafsiran. Dalam tafsiran itu tidak ada kebenaran tunggal. Kepercayaan saya pribadi, keyakinan saya pribadi, saya lebih setuju pada pandangan premilenialisme, yaitu kedatangan Yesus kedua kali sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi ada yang namanya masa transisi, di mana masa transisi itu terjadi antara kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus. Ya, kurang lebih begitu ya. Boleh juga disebut masa sampai Yesus disalibkan. Perjanjian baru itu, poinnya adalah masa perjanjian baru itu dimulai ketika Yesus naik ke surga. Kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, sekarang ini kita tuh masuk dalam masa perjanjian baru, masa anugerah, ya, masa Roh Kudus. Di mana Roh Kudus, Yesus melalui pribadi ketiga itu, ya, Roh Kudus memimpin, berbicara kepada kita. Kalau saya mengatakan saya lebih percaya dan lebih mengikuti pandangan premilenialisme, artinya Yesus datang kedua kali sebelum masa 1000 tahun, itu sebelum masa 1000 tahun itu didahului dengan masa yang namanya tribulasi. Kalau menurut saya, Yesus itu lahir bukan tahun 0, bukan. Yesus lahir itu tahun 3 sebelum Masehi. Ya, ada hitung-hitungannya. Tetapi jangan dimutlakkan. Kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi keselamatan, bukan? Ya, karena Pentakosta itu tahun 30. Ya, Pentakosta pencurahan Roh Kudus itu tahun 30. Nah, Yesus kan pelayanan di dunia ini kan sampai umur 33 tahun. Ya. Seperti itu. Hitungan sederhananya seperti itu. Oke. Jadi Alkitab mengatakan Yesus akan datang kedua kali. Tapi kebenarannya adalah dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga pun tidak, Bapa pun tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Kalau kita baca Matius 24 ya, ayat 36. Tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga saja tidak tahu, apalagi kita, ya. Tetapi sekalipun kedatangan Yesus kapan tidak diketahui, tapi ada sebuah kepastian. Ya. Dikatakan bagian lain adalah Yesus datang seperti pencuri. Betul ya? Itu bahkan disebut sampai 4 kali dalam Alkitab. Ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 4, Wahyu 3 ayat 3, Wahyu 16 ayat 15. Ya. Aku datang seperti pencuri, artinya tak terduga. Pesannya Yesus apa? Yang penting siap-siap. Gitu kan? Kita nggak tahu kapan. Setelah mempelajari sesi 9 sampai 15 dan berdiskusi dalam kelompok, kami ingin membagikan kesimpulan dari refleksi kami tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan topik akhir zaman menurut pandangan Kristen. Kami menyadari bahwa ada banyak pandangan di dalam kekristenan mengenai kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah sebelum, saat, atau sesudah masa milenium. Namun yang terpenting adalah kita meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang secara nyata, penuh kuasa di dalam kemuliaannya. Kedatangannya bukanlah sesuatu yang samar atau tersembunyi, tetapi akan terlihat oleh semua orang. Itu akan menjadi momen penting yang membawa pengharapan bagi orang percaya, sekaligus penghakiman bagi dunia. Kedatangan Yesus juga akan memulihkan segala sesuatu dan menggenapi janjinya tentang langit dan bumi yang baru. Yang juga kami pelajari adalah bahwa fokus orang Kristen bukan pada perdebatan waktunya, tetapi pada bagaimana kita menjalani hidup sambil menantikan kedatangannya. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, dan terus menyatakan Injil di tengah dunia yang sedang menunggu penggenapan janji Allah. Jadi akhir zaman itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi harus disambut
dengan iman dan pengharapan. Justru melalui pengajaran ini kelompok kami semakin tahu bahwa kita semakin diteguhkan imannya dan bahwa hidup dalam Kristus pada hari ini adalah bentuk kesiapan menghadapi masa Kami depan. percaya bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus seharusnya mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kiranya setiap kita terus hidup dalam iman yang teguh dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.